Kembali lagi di channel Tren Politik Muda Komunitas Pemuda Jujur. Hari ini kita kembali collab dengan Ustaz Demokrasi tentunya. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber yang hebat sekali pada hari ini, yaitu Ketua dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Laude Arumahi MH. Nah, kita akan berbincang-bincang persoalan pemilu nih Pak. Bincang-bincang santai aja, karena kita lihat sekarang pemilu itu sudah ada di mana-mana, mulai dari desa, RT, kabupaten, provinsi, bahkan mungkin nanti ada pemilihan ketua penikmat kopi. Itu gimana cara posternya itu pemilihannya kalau pemilih penikmat? Malah di kompleks saya itu pemilihan ketua pengurus masjid kita pemilihan langsung. Jadi ada representasi masing-masing RT, kemudian mereka memilih langsung. Iya sih, kalau sebenarnya kan selalu saya menyebut bahwa ini kan kita menjadi negara demokratis kan. Ya. Teorinya memang sudah begitu. Jadi kalau berbeda dengan negara monarki, kalau kita negara demokratis ya memang harus pemilihan. Nah, pemilihan itu kan salah satu instrumen untuk melahirkan pemimpin berkualitas kayak gitu. Jadi hak keluarga juga untuk memilih pemimpinnya itu kita berikan. Tapi apa sebenarnya itu pemilu Pak? Ya itu kan pemilu itu secara umum kan merupakan mekanisme memilih seorang pemimpin dengan secara partisipatif. Jadi orang yang Bukan memilih pacar ya? orang yang akan dipimpin itu punya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Ya. Bukan di dropping misalnya seperti kerajaan itu kan turun-temurun. Ini tidak. Itulah bentuk dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi hak rakyat harus diberikan pemimpin. Inilah kesempatan sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh kita semua, oleh masyarakat. Nah ini kan dari tren politik muda nih. Iya. Jadi orang muda yang berpolitik supaya tidak apa tadi istilahnya? Tidak butuh politik. Tidak buta politik, tidak dipolitiki. Pemilu. Jadi politik itu luas gitu ya. Nah pemilu salah satu. Jadi pemilu itu sebenarnya salah satu instrumen yang memang negara siapkan untuk bagaimana kita semua, saya, Mbak Putri gitu ya, Pak Rumah itu kemudian sudah memilih kan? Sudah. Gitu ya, jadi jangan memilih sembarang gitu ya. Nah, memilih itu kemudian untuk bisa melahirkan memilih misalnya siapa pemimpin yang layak. Karena kita ingin sejahtera, jadi pemilu itu untuk kesejahteraan. Nah, hanya saja memang realitasnya. Nah, itulah sampai kemudian harus ada bawah yang cukup mencengangkan sebenarnya gitu ya. Saya mengistilahkan itu kita sudah berada pada posisi darurat. Posisinya itu kan betul-betul agak mengerikan. Data di Koper itu 307 kepala daerah, tadi 23 gubernur gitu ya. 30, kita kan 34 provinsi, berarti harusnya 34 gubernur, ternyata sudah 23, sudah melebihi sudah 51% gitu kan. 51% itu yang ditangkap karena kasus korupsi. Dan itu produk pemilu, produk pilkada gitu ya, pilkada pemilu sedang gitu. Sampai kita berharap sebenarnya gimana nih, itu harus ada penyelenggaraan demokrasi. Bahkan kan dikaitkan lagi dengan biaya pemilu. Nah, ini sebenarnya juga harus dilakukan oleh peserta pemilu itu yang tidak bisa dihitung. Misalnya berapa masuk di pintu partai, berapa Kuncinya di kunci lapangan, itu yang bisa dihitung. Bahkan ada mekanisme pelaporan dana kampanye juga tidak efektif. Ya, karena kita melihat ini ada kontradiksi antara jumlah pendanaan yang masuk di dalam laporan dana kampanyenya dengan aktivitas di luar itu sangat tidak logis. Nah, jadi kita butuh kejujuran dari semua. Nah, akibatnya apa? Ternyata yang paling banyak biaya pemilunya itu di peserta. Jangan-jangan yang harus maju jadi calon pemimpin itu yang pemuda, kayaknya komunitas pemuda jujur juga kan? Jadi kalau kita bisa tahun 2021 ini, kami di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan itu
sudah menggelar kegiatan-kegiatan yang menyasar pemilih-pemilih pemula. Nah, kita mau menghadirkan pemilih pemula ini butuh pemilih yang cerdas. Terutama mereka berani melakukan sebuah kampanye. Kemarin saya lihat contoh, saya tantang mereka, beranikah mereka melakukan gerakan anti politik uang? Mereka sepakat, dan rata-rata semua kabupaten begitu. Jadi semangat ini yang harus kita sambut. Jadi 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu rata-rata 500 setiap kali kami melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang dirangkaikan dengan kemah pengawasan, itu pesertanya rata-rata 50 orang dari utusan masing-masing sekolah SMU usia 17 tahun. Mereka belum memilih Setiap kabupaten. Tapi tahun ini pasti sudah ikut memilih nih. Iya, Sudah nanti masuk ya. selama 2021 ini kita memproduksi anak muda SMA, SMU itu kurang lebih 1.200 orang. Wow. Nah, kalau mereka ini kita pesankan juga mereka bikin komunitas lagi di sekolahnya. Kemudian kita minta kalau ada diskusi-diskusi soal demokrasi di sekolahnya, undang Bawaslu, dan Bawaslu akan hadir di situ. Dan ini Sudah Bawaslu dan komunitas pemilih juga. ya, ini yang kita mau Bisa berbagi kita berbagi. di Yang kedua, kami juga selama 2021 juga ini program nasional ini, Ya. SKPP. SKPP, oh Iya. iya. Kebetulan saya banyak terlibat di situ. Iya, Pak Sam terlibat di situ dalam perancangan program. Di Sulsel itu kita membagi di 5 titik, ya. 5 titik itu menghadirkan beberapa kabupaten tetangganya. Nah, karena memang anggaran kita terbatas, masing-masing setiap titik itu 100 orang. Jadi kalau 5 titik berarti 500. ada 500 orang kader, dan mereka ini adalah semester akhir perguruan tinggi, dan ada yang sudah selesai S1. Nah, itu secara berjenjang, tingkat dasar, tingkat menengah di provinsi, kemudian tingkat lanjutan itu di Jakarta kemarin. Kita juga mengutus ada kurang lebih 10 orang dari Sulawesi Selatan. Nah, mereka ini membangun komunitas sendiri, alumni SKPP. Ya, ini nanti kita coba. SKPP itu sekolah kader pengawasan partisipatif. Bisa juga sekolah kampung demokrasi. Nah, ini kita mau coba bangun kerjasama dengan Kopel, dengan program-program Kopel. Soalnya nanti mereka juga itu bisa ditingkatkan kapasitasnya dan partisipasinya juga bisa lebih terang. Kemarin itu Pak, saya melihat persoalan menarik di pemilu wali kota kemarin 2020, bahkan sampai ada bukunya keluar, hijau di zona merah begitu. Bagaimana tanggapannya menurut Bapak? Iya kan, itu kan menjawab kekhawatiran. Oh, indeks kerawanan gitu ya? Iya, bahwa ternyata ya meskipun sudah setelah dipetakan itu di sini zona merah, ya zona merah itu bisa masif politik uangnya, kemudian kekerasan politiknya dan seterusnya, tapi pada akhirnya bisa berubah menjadi hijau. Ya. Nah, termasuk kita disuruh juga kemarin kan beberapa hasil pemetaan itu dianggap termasuk pemetaan dari kepolisian juga. Ini zona merah. Kita coba lakukan intervensi dengan kegiatan-kegiatan yang terukur, akhirnya merah itu berubah menjadi hijau. Ya, alhamdulillah kita pilkada dan pemilu di Sulsel, terutama ketika saya terlibat di dalam pengawasan periode kedua, itu relatif tidak ada dulu pernah di Palopo itu sebelum Sebelum itu yang ada aksi perkara ini pernah juga di Toraja, itu juga. Alhamdulillah dengan program pengawasan partisipatif ini, masyarakat kita juga bisa berpartisipasi meredam ya kekerasan dalam pelaksanaan pemilu. Tadi saya mau stress kembali ya. Jadi Bapak tadi. Jadi soal tadi kita menyebut kos politik, karena kan tren korupsi ini kan memang sih sebenarnya kan pemilu tidak menjamin untuk kemudian mengawasi terus soal tidak korupsi kan. Iya. Dan bagaimana pemilu ini kan produknya hanya korupsi gitu. Jadi orang gubernur dilantik itu kan hasil produk pemilu gitu ya, 23.
Nah, saya melihat tadi menarik pernyataan dari kami soal kos politik dengan biaya lain-lain. Ya. Nah, saya sebenarnya ada buku, saya pernah nulis termasuk di jurnal Bos, jadi saya nulis soal istilah kos politik dan kenakalan politisi. Ya, ya. Jadi saya mengenai istilah kenakalan politisi ini karena saya mencoba merefleksikan pada diri saya sebenarnya. Dulu waktu kecil, saya sadar itu salah tapi saya melakukan. Saya sadar bahwa saya tidak boleh mencuri mangga tapi saya melakukan karena ternyata hasil curi itu nikmat. Saya coba, saya titip ini ya, tapi saya gini. Kalau hitung-hitung tadi, Karo misalnya juga membenarkan bahwa tahapan pilkada kan kita tahu. Ya. Dan dalam setiap tahapan kita sudah bisa menghitung berapa biaya. Kita punya TPS ini kan misalnya se-Indonesia 800, kalau pemilu 2000 kemarin 2019 808.000 lebih ya TPS dari jumlah pemilih 193 juta. Tapi ada yang menarik dari 193 juta itu kan ada 37% yang pemuda, luar biasa potensial gitu ya. Tapi kembali ke soal dana itu kan ini bisa dihitung dan sebagian negara sudah. Ya, logistiknya itu bisa dihitung, Ya. sangat terukur. Tapi uang kenakalan ini Ya. untuk membeli suara ini kan uang kenakalan. Nah, gimana sebenarnya ini? Saya pernah punya gagasan kan. Punya gagasan itu kemarin dalam pemilu itu kan banyak banget tuh jenis-jenis pelanggaran, mulai dari yang kecil sampai berat. Nah, saya mengusulkan soal kemarin ke Bawaslu, gimana kalau kemudian kita mau fokus pada yang memiliki daya rusak yang berat ya, misalnya manipulatif. Ya. Bukan membenarkan yang kecil, tapi ada yang bisa di take over ke SKPP, take over, tapi ini fokus misalnya money politik, ASN, netralitas itu berbahaya gitu ya, kan TNI, gitu sih. Jadi money politik ini, saya juga merasakan ada perubahan di masyarakat kita. Ya. Kami juga melakukan pendekatan desa. Jadi kita juga melaunching desa pengawasan desa anti politik uang. Oh ya. Itu kita deklarasikan di hampir semua kabupaten itu rata-rata 3 sampai 4 desa. Itu ada sudah terbentuk. Nah, kita coba buktikan di kemudian perealisannya. Dan itu ternyata sekarang ini bisa dicek nanti di aplikasi. Berapa banyak kepala desa yang terpilih tanpa uang. Oh. Nah, kemarin saya dapat informasi dari Diana Ponto, ada 2 mantan panwascam itu, dia terserah bahwa saya tidak bermain uang, tapi dia dipilih oleh warganya. Nah, ini hanya yang saya tahu dari jajaran kami mantan panwas di Lu Utara, di mana di Pindrang. Itu rata-rata mereka hanya mengandalkan kinerjanya ketika menjadi panwas. Itu yang diingat oleh warga. Ternyata bagus ini. Nah, disuruh warganya yang dorong dia untuk calon. Jadi kades. Sementara seperti Jerepoto kemarin ada Takala, itu cerita juga ketua Takala. Itu mantan panwas juga. Dia menawan incumbent. Dia tidak punya apa-apa. Dia menang. Ya, dia hanya melihat kinerjanya ketika dia menjadi panwas kecamatan waktu itu. Jadi ada perubahan. Jadi di desa-desa anti politik uang ini kita isi lagi dengan diskusi-diskusi kampung. Nah, bahkan kita ada juga pemerintah setempat supaya memanfaatkan forum diskusi kampung itu dengan sosialisasi pajaknya. Kita ada juga kejaksaan untuk masuk di situ, sosialisasi soal kesadaran hukum, kepolisian juga kita libatkan untuk sosialisasi soal keamanan Kaptipmas. Jadi forumnya kita bentuk, kemudian kita berdayakan secara bersama-sama. Sorry, saya lagi dulu. Jadi menarik nih. Ini kan seperti saja terserah. Ini kan kita banyak membaca referensi berkaitan hasil studi soal politik kan. Jadi yang terbaca di publik bahwa tingkat pragmatisme publik itu kan semakin sepertinya tidak bisa terkendali lagi gitu ya. Setiap orang pemilu, saya mau ke TPS karena harus butuh apa macam-macam.
saya akan memilih kalau saya dikasih duit lah kasarnya gitu. Tapi menarik dengan fakta-fakta tadi kan, itu kan Ya, ada juga fakta baru yang saya terima hasil survei, hasil ini penelitian kan menarik di salah angka satu itu. lembaga di Universitas Indonesia. Ya. Salah satu lokasi survei itu Makassar. Dan ternyata tingkat komitmen pemilih Makassar itu cukup tinggi. Ya. Artinya mereka komitmen dengan pilihannya dan dia tidak terpengaruh dengan pengaruh lain termasuk politik uang. Itu ada hasil survei 2019. Wih, bangga dong Makassar itu. Pemilih yang konsisten. Iya, iya. Ya, itu terbukti ketika lawan kotak kosong kan. Iya. Ya. Itu kan menurut informasi politik uang juga sangat pas waktu itu. Berhasil kotak kosong ini kan. Kosong. Tapi mereka konsisten. Nanti ada catanya terpilih kan. Kok nggak bisa masuk gol ini kan seperti gawang yang sebenarnya tidak ada penjaganya kan, sisa ditendang masuk gol. Kok tidak bisa? Katanya ada banyak di situ bayang-bayangnya. Ya, tapi artinya kita semua butuh uang, tapi semuanya tidak bisa dibeli dengan uang begitu. Rasanya integritas itu jauh lebih mahal begitu ya, dari survei-survei yang Bapak jelaskan tadi. Jadi oke lah, mungkin kalau pemilih-pemilih tua yang sudah sangat familiar dengan cara-cara pragmatis, ya tetap kita lakukan langkah-langkah pencegahan juga, karena kalau mereka terlibat kemudian diproses, itu kan sebenarnya cukup berat. Itu minimal undang-undang itu tentang untuk pilkada, undang-undang itu kan minimal 36 bulan. Minimal ini, jadi normalnya itu minimal 36 bulan berapa Ditambah- kali tidak pakai cukup? ya ditambah 200 juta. Itu dan di Sulsel sudah banyak kasus yang Proses. diproses. Misalnya di Pindrang, kemarin juga ada di Utara, ada di beberapa tempat lagi. Kasihan, mereka diperalat untuk membagi uang, kemudian setelah tertangkap yang peralat dia itu menghilang. Itu kasihan, akhirnya dia menderita sendiri di Dalam dalam penjara. Selesai. Di Pindrang itu ada salah seorang yang tertangkap dan terbukti di pengadilan, dihukum 3 tahun, seorang laki-laki pelaku keluarga. Sempat kita undang di acara peresmian desa anti politik uang. Kita minta izin ke Kepala Rutan, minta izin dipinjam 4 jam ya, Untuk di situ menghadiri untuk memberikan testimoni di acara itu. Alhamdulillah 2 hal yang dia sampaikan di situ. Pertama, dia menyesal karena dia diperalat untuk membagi uang ya, untuk kepentingan pilkada waktu itu. Kemudian yang kedua, dia berpesan supaya jangan ikut saya. jangan ikut saya. Kita dengan resiko Itu kalau penyintas itu. dia, kalau dia lari kan kita yang bertanggung jawab. Ya. Nah, terus ngambil dia kooperatif karena dia Pinjam dari lapas ya, pinjam dari lapas. Kalau ini Kak, posisinya ini kan menarik sebenarnya dari sisi kita bicara soal investasi demokrasi gitu ya. Kalau saya ke situ, jadi tadi menyebut bukan kita nafikan, jadi orang tua kita preventif pencegahan betul gitu ya. Tapi dalam sisi kaderisasi mendesain kader untuk pemilih politik kita, sasaran kita adalah fokus pada anak-anak muda gitu ya, SKPP-nya, skema pengawasan kaderisasi karena potensial pemilih itu ya. Gitu. Ada mungkin saya belum menemukan ini ya, apa sih model yang kira-kira bisa kita sebagai bagian dari kerangka inovasi untuk mendrive anak muda itu melek politik. Karena memang pun juga ini waktu awal juga kotor itu politik gitu kan. Bagaimana mengembalikan itu, lalu kemudian dia betul-betul menyatakan saya yakin bahwa politik yang kemarin itu kotor, saya tahu itu dan ada regresi, tidak semua tapi ada sebagian, dan saya mau bagian dari politik yang baik. Berangkat keduluan ini. Pertanyaan mahasiswa itu begini, Pak, kenapa kita harus repot-repot dengan pemilihan repot-repot yang ikut
pada akhirnya juga tetap akan ada wali kota, tetap akan ada anggota DPRD, tetap ada gubernur dan seterusnya. Akhirnya dijelaskan oleh para narasumber waktu itu. Nah, Anda nanti kalau misalnya pemerintahannya bobrok, jangan hanya protes. Ya. Iya, karena itulah hasil pilihan masyarakat. Jadi tidak memilih. Nah, coba seandainya orang-orang baik itu memilih orang baik, ya saya kira suasananya akan berbeda. Dengan jawaban itu, saya kira cukup bagus membuka wawasan mereka bahwa memilih itu hak yang harus kita gunakan dengan baik sehingga melahirkan orang-orang terpilih yang baik juga. Oke. Jadi sekiranya memang mereka harus dibawa beberapa fakta hasil tadi gitu. Saya kira perlu dikembangkan nanti ada tadi satu bahwa progres untuk gerakan anti politik itu uang itu mulai bergerak naik, jadi tidak membuat orang selalu menjadi, karena kalau informasinya terus bahwa politik uang itu jadi lah frustasi juga kita gitu. Jadi yang harus dikembangkan adalah informasi-informasi bahwa ada ternyata ada desa anti politik uang, ada gerakan-gerakan masyarakat yang gitu ya, dan kemudian kemudian saya kira ini menarik sebagai, saya selalu menyebut ini kan investasi jangka panjang. Kalau bercita-cita jadi penyelenggara pasti ada masanya. Kalau bercita-cita jadi bupati pasti ada masanya. Tapi ketahuilah dia akan tetap menjadi pemilih. Kecuali kalau dia TNI, TNI Polri dia tidak akan memilih. Meskipun waktu zaman Soekarno dulu bisa gitu ya. Tapi sekarang kan undang-undang kita TNI Polri itu netral, tidak boleh gitu ya. Nah ini yang harus kita lihat. Saya kira itu yang satu kata kunci mungkin yang perlu kita coba untuk kita semua kepada publik gitu ya. Pemilu itu sudah dikompakkan. Dan selalu orang menyebut ini adalah pemilu yang paling rumit nanti, meskipun saya tidak menyebut, tidak tersukan juga karena banyak hal gitu ya. Tapi paling tidak bahwa nanti kita akan memilih 5 kotak suara serentak, presiden, DPD, DPR RI, DPD, SD, provinsi, kabupaten kota. 3 bulan kemudian kita akan memilih lagi calon bupati, wali kota dan gubernur. Pesan kunci kita ini kepada pemilih nanti. Kepada pemilih terutama anak muda gitu. Kalau anak muda itu kan selalu berharap masa depan yang lebih baik. Kalau kita mau demokrasi ini lebih baik ke depan, maka anak muda hari inilah harus bekerja keras. Secara alami itu mungkin itu akan terjadi perubahan. Dari anak muda kita memulai yang baik, kemudian itu akan bergulir. Pada masanya nanti ketika anak muda ini mengambil peran baik sebagai calon bupati, calon legislatif, itu bisa menjadi calon yang berintegritas, yang tetap mengharapkan politik uang, dan harus kita yakin bahwa kalau kita baik itu kita akan dipilih oleh orang baik. Mesti banyak orang baik, ini yang baik. Itu yang sebenarnya yang hilang sebenarnya, kekhawatiran yang berlebihan. Kalau kita tidak menggunakan politik uang, kita tidak terpilih. Sebenarnya itu adalah pelecehan bagi orang-orang baik di sana. Kita coba pelihara itu orang-orang baik, pemilih yang baik, supaya memperluas dia punya. Mari kita berkawan sama orang yang baik, jangan membiarkan orang baik itu sunyi dalam keramaian. Iya betul. Sehingga nanti orang jahat kita tersiksa dengan kepemimpinan yang jahat nanti. Satu yang saya petik bahwa ibadah itu mengabdi itu mengayomi. Jadi kita sebagai masyarakat juga berhak mengayomi sesama masyarakat, baik itu mungkin mengkampanyekan tentang pemilu sehat ataupun bagaimana supaya kita menghindari money politik begitu. Jadi kami di Bawaslu itu bukan hanya soal kampanye sanksi beratnya, kita juga kampanye soal moral agama. Bahwa yang poin itu kan sebenarnya sogok menyogok. Yang dia yang menyogok dan yang disogok itu, menurut agama, terutama Islam itu sama-sama masuk neraka. Jadi kita bisa enak sesaat, tapi di akhirat nanti kita akan masuk neraka.
Itu nanya kalau ketua bawas ustad gitu ya. Jadi kita kan berada di forum demokrasi kan. Tapi itu betul Kak, dan kan sebenarnya kalau saya menyebut kayak dosa jariah gitu ya. Kita memilih karena 300.000 menggadaikan, padahal orang yang kamu memilih itu kan membuat kebijakan, dan kebijakan itu berlaku puluhan tahun, dan pada saat itu sebenarnya kita menjual keluarga sendiri, dimiskinkan gitu ya. Mudah-mudahan pemilu ke depan ini lah gitu ya, bisa kita lebih baik lagi. Lebih baik lagi tentunya. Yang menarik sekali bincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak, kepada Ustaz Demokrasi juga terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe Tren Politik Muda, juga Ustaz Demokrasi. Mungkin kalau Bapak mau hadir juga bisa. Nanti kita collab sama-sama. Nanti kita akan live langsung di Bawaslu. Oh, di Bawaslu. Di ada pojok. Ada pojok yang dibuat oleh Pak Ustaz Saiful Jihad itu bagus. Nanti kita di sana ini. Yang pasti adalah ingat ini adalah gerakan dakwah. Kita mengkampanyekan hal-hal kebaikan. Ini jihad. Jihad ini. Jadi kita jihad sebenarnya ini jihad sesungguhnya mencegah. Oke, makasih semua. Terima kasih atas atensinya, dan kita akan berjumpa pada edisi yang lain. Yang jelas ketahuilah bahwa suara kita hari ini bukan hanya menentukan hari ini, tapi sekali lagi menentukan masa depan anak cucu kita. Kalau Anda cinta keluarga, maka gunakanlah hak pilihnya secara berintegritas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.